putus sinyalnya. El? Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mas. Halo, Gak sore sore. apa-apa, santai aja. Sinyal, sinyalnya lagi kurang bersahabat Iya, hari emang ini. koneksi menentukan prestasi ya. Oke, tadi sampai mana ya kita bahasannya ya? Kondisi kesehatan mental di Indonesia sendiri seperti apa gitu kayaknya. Iya nggak sih? Kok aku masih dengerin suaranya Mas, ini ya Mas Supri untuk putus-putus ya suaranya ya. Teman-teman gimana? Sa- Oke. Aku nggak bisa denger Mas. Halo. Gimana teman-teman? Suaraku gambarnya jelas nggak? Halo? Ya, Yes. masih udah kedengeran jelas? Iya, Ya, tapi oke. suaranya Mas Ucup nggak ada ya? Oke. Iya, Hilang ya? tadi hilang. Sekarang udah sih, udah. Oke, Oh, Bismillah ya, teman-teman. oke. Nah, Iya, suaranya Mas tadi Supri nggak kedengeran. Mhm. oke, semoga lancar sampai akhir ya. Amin, amin. Nah, kita tadi bahasannya sampai di tentang ini ya, kondisi kesehatan mental di Indonesia sendiri kayak gimana kan gitu kan. Mungkin ada riset-riset tertentu yang Mbak Ana udah sempat cari itu ya, Mhm. kondisinya bagaimana kan ya. Tadi kita sempat singgung sedikit soal COVID gitu ya. Memang sih kalau COVID orang stres pastilah, tapi normally sebenarnya Bentar. kondisi di Indonesia kayak stres, Mhm. depresi. Mhm. Lalu Iya, agak kemeresek kalau sekarang. Agak kemeresek. stres, depresi kayak gitu-gitu gimana ya di Indonesia? Oke, udah belum nih? Ya, Oke, Bismillah. terdengar Mbak? Nah, ini kayaknya better. Oke, Bismillah. Cuma suara aku Ini lebih baik agak ya? Oke, menggema sih, Mas. oke, sudah? Udah aman ya. Oke, mungkin ada dua device nggak di situ? Oke, Ada dua device nggak di situ? nggak ada dua device tapi satu Oh, satu udah udah off off ya. sih. Oke. Nah, biasanya kalau ada dua device suka koneksi suaranya gema gitu. Udah Oke, aman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. oke, Semoga udah jelas? lancar. Aman. Oke, Mhm. balik lagi ya tadi. Nih, kondisi kesehatan mental. Gimana Mas? Maaf putus lagi. Ulang Iya, iya, lagi heeh. soal kesehatan mental di Indonesia sekarang kayak gitu. Bentar suaranya kok gimana Mas? Sorry. Kok aku tuh kayak nangkep aku pengen nanya ke teman-teman deh. Ini ada yang trouble di aku atau di Mas Supri ya? Teman-teman, jelas nggak ya suara saya? Oke. Analisa ada yang Heeh, aku bilang, kayak putus-putus gitu tadi. Sama sekarang menggema suaranya. Kayak feedback gitu. sekarang masih feedback. Oke, coba ya. Nah, iya. Masih feedback dikit tapi Ya clear ya? nggak apa-apa ya, aman. Oke, jadi memang Oke. ada beberapa literatur yang aku dapetin sih, Mas Supri, kalau kita lihat. Jadi Mhm. kondisi di tengah pandemi ini tuh ya bener nih suara aku kayak menggema gitu ya, kayak double gitu ya.
Tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Oke, nggak lebih apa-apa jelas ya. kok. Oke, Nah, jadi ya. gini teman-teman, jadi memang aku kemarin dapat beberapa literatur nih ya yang aku coba lihat itu tidak hanya di Amerika tapi juga di Indonesia sendiri itu sekarang memang situasinya adalah tingkat beberapa keluhan yang terkait sama mental uh, dan juga behavior disorder ini tuh meningkat gitu. Kebutuhan konseling untuk Hmm, tenaga praktisi kesehatan mental juga cukup kewalahan. Dan ini kenapa sih terjadi gitu kan? Mungkin kalau kita lihat semuanya tuh kalau ditanya Mas Supri sebenarnya sebelum kalau coba ya teman-teman, jadi yang jadi pangkal masalahnya gitu. aku tuh agak penasaran Mas ada apa nih dengan IG Live kita malam ini. Sebentar ya, aku coba ganti headset ya. Kita sama-sama mencoba yang terbaik untuk Mapro. Bentar. Wait, bismillah. Jangan-jangan trouble-nya dari aku, Mas. Bentar. Hari teman-teman, harap bersabar. Iya, tapi aku masih ngerasa menggema nih, Mas. Pasti menggema memang. Mas Supri juga dengar suara aku gema? Iya, sama. Oh, Suaraku juga menggema kan. kalau suara Mas Supri sih nggak menggema. Ya Tapi ya udah mungkin, nggak apa-apa lah ya. Sinyalnya grogi katanya sama kita. iya, ya, ada sinyal grogi Oke, kalau oke. nggak salah ya. Kembali ke pertanyaan tadi, gimana Mas? Iya, jadi sebenarnya kan kalau dari riset itu kan sebenarnya Hmm. banyak gitu ya orang yang mengalami stres, mengalami depresi, gitu, apalagi dalam masa pandemi Hmm, hmm, hmm. kali ini gitu kan. Nah, hanya kan memang kita kita nih sebagai psikolog kan eh, layanan kita sendiri sebenarnya jangkauannya sudah seberapa Oke, sih gitu loh. ini ngomong-ngomong soal layanan psikologi, sebenarnya kan seperti yang kita tahu, Mas Supri ini kan psikolog PO, aku di klinis, ada yang pendidikan gitu ya. Jadi masing-masing kita dari teman-teman alumni Mapro ini memang punya concern tersendiri. Nah, kalau aku lihat tuh sekarang sudah cukup menarik nih di era digital, kayak mulai ada telemedicine, mulai ada telecounseling gitu, ada beberapa platform yang bisa provide itu. Walaupun sebenarnya dengan segala keterbatasan gitu. Cuma kalau kita lihat ya perlu kita appreciate juga para tenaga kesehatan mental seperti psikolog ini juga kita nggak kehabisan akal untuk bisa supporting bagaimana layanan kesehatan mental ini bisa terpenuhi. Nah, kalau bicara tentang masing-masing bidang ini bisa berperan, aku rasa sekarang udah lebih optimal ya, kayak edukasi, kita bisa menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan beberapa eh, fasilitas teknologi internet yang bisa membuat kita video call bersama klien gitu. Walaupun tadi aku habis baca juga ada beberapa challenge-nya loh virtual counseling ini gitu. Yes, ya kalau virtual counseling saya Mm-mm. percaya bahwa itu challenge-nya luar biasa apalagi kaitannya dengan Benar, benar, mental benar. gitu ya. Karena mungkin kan kita tidak belum belum di Indonesia belum terbiasa untuk apa namanya Yes. telecounseling gitu. That's new thing gitu ya. Nah, em, ini nih yang menarik adalah bahwa kita ngomongin hari kesehatan Mm. mental gitu ya. Tapi kaitannya dengan masyarakat kita itu gimana? Sebenarnya kita ngakuin aja banyak masyarakat kita yang belum pernah terjamah layanan psikologi gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa ya psikologi ini udah lama di Indonesia gitu kan, tapi kok banyak masyarakat yang belum belum mungkin ada sekarang sebagian ada yang tahu, ada sebagian besar mungkin juga belum tahu gitu kan. Tapi apa sih yang membuat layanan kita itu nggak benar-benar turun Iya, gitu? oke. Kalau dalam Iya, pandangan kalau Mas. dari perspektifku sendiri sih begini Mas Ucup. Sorry, Mas Supri. Jadi kalau kita lihat ini, Nggak apa-apa, santai aja. karena aku salam ya buat Mbak Sekar ya. Aku kangen banget ngobrol Ya, sama beliau. Sehat ya tapi Mas ya. sehat Alhamdulillah. sehat. Jadi gini, kalau kita lihat itu sekarang memang apa ya, tentang ilmu psikologi yang dulu mungkin kita tuh belum terlalu terjamah oleh masyarakat gitu ya. Masih banyak stigma-stigma atau salah kaprah atau miskonsepsi tentang kalau ke psikolog itu gila, ke psikolog itu punya gangguan mental, gangguan jiwa. Sehingga ini yang membuat kita tuh jadi
ada stigma yang membuat kita jadi punya gap sama masyarakat sendiri. Tapi di tengah Internet of Things yang memang sekarang kalau kita lihat populasi terbesar di Indonesia itu kan generasi millennials ya, which is mereka adalah Yes. digital Ya. native yang dekat banget sama teknologi dan internet. Ini kayak ada sisi yang dua hal gitu Mas. Sisi positifnya memang orang jadi lebih aware terhadap pentingnya psikologi dan kesehatan mental. Ya kan? Karena mereka bisa mengakses informasi itu tanpa batas gitu. Ibaratnya kita sekarang bisa tahu apa sih schizophrenia, apa sih anxiety disorder gitu kan. Jadi kayak seolah tuh kita jadi lebih gampang untuk mengakses informasi itu. Beda sama satu dekade yang lalu. Tapi challenge-nya kalau aku lihat sendiri nih Mas, sepanjang kemarin sempat praktek juga, walaupun sekarang aku lagi off nih Mas, karena belum perpanjang STR dan Hmm. SPP. Ini lagi udah tapi udah ngajuin lagi nunggu approval dari HIMSI ya. Oke, doain ya teman-teman. Jadi Oke. sepanjang kemarin aku sempat praktek di rumah sakit juga, aku ngelihat itu memang beda banget sama mungkin era yang terjadi pada psikolog sebelum angkatanku gitu. Sebelum 2015 itu kan Oke. memang internet belum kayak 2015 ke 2020 ya, kayak populasinya juga Ya. belum belum sangat dekat dengan informasi apa sih psikolog gitu. Tapi challenge-nya kalau aku lihat yang datang ke ruanganku tuh mereka sudah melakukan self diagnose. Mbak, aku tuh kayaknya Hmm. aku bipolar deh, kayaknya aku anxiety disorder deh, kayaknya aku tuh apa schizophrenia, aku udah mulai ada halusinasi gitu. Nah, ini menjadi tantangan untuk kami ilmuwan, untuk kita praktisi psikolog, bagaimana sebenarnya kita bisa meluruskan salah kaprah tadi gitu. Bahwa penegakan diagnosis itu kan nggak semudah itu, butuh asesmen yang mendalam, butuh beberapa kali pertemuan gitu. Jadi challenge kita seperti itu. Nah, aku sih merasa ini tanggung jawab kita bareng-bareng ya Mas Supri ya. Kayak kenapa aku bikin APDS Indonesia, kenapa aku juga menggunakan media sosialku untuk platform edukasi tentang mental health ini, ya karena kalau bukan kita Ya. para profesi dan praktisi ini, siapa lagi yang akan meluruskan beberapa salah kaprah tentang ilmu kesehatan mental di masyarakat. Begitu sih Mas Supri. Hmm. Oke. Ya, artinya memang stigma itu masih melekat Sangat. ya, bahwa orang psikolog itu pasti, oh pasti quote unquote ya, ini bilang gila itu apa namanya, Ya, stempel gitu ya, benar-benar. yang nempel kalau orang ke psikolog. Padahal nggak begitu kan Betul. gitu. Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih bahwa orang datang ke psikolog itu nggak selalu yang dibilang mereka mungkin dalam bahasa awam itu gila Mhm. gitu kan. Tapi datang ke psikolog untuk ngobrol sesuatu hal yang memang membuat diri kita ngerasa nggak nyaman tuh juga boleh, sah-sah aja gitu Benar-benar. kan. Nah, Karena kalau dibilang oke. emang ada ya orang tanpa stres, tanpa masalah? Kan nggak ada ya. Kalau kita lihat stres ini adalah bagian dari hal yang terjadi karena hidup kita berubah, maka setelah panjang hidup kita berubah, pasti di situ akan terjadi sumber stres. Tapi bagaimana kita meresponnya, itulah Ya, pentingnya ilmu kesehatan mental yang kita miliki begitu. iya. Nah, ini ada Mhm. pertanyaan nih dari Mbak. Ada pola komunikasi dari psikolog yang harus diubah nggak, Mbak? Sangat, Untuk membuat ya, ya, kesadaran terhadap kesehatan mental jadi lebih yes. baik Ini gitu tuh kan. Dan iya apa yang bisa benar, kita ini menurut lakukan? aku tuh salah satu hal yang akan kita bahas dalam Sarasehan besok malam ya Mas. Aku bakalan ngobrol sama Bubo besok malam di acara HIMSI DIY. Ini tuh jadi tantangan kita di era hari ini gitu. Bahwa psikolog ini punya satu tanggung jawab juga untuk mengedukasi dengan satu bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua pasti evidence base ya, yang kita harus telusuri kebenarannya. Terus kemudian yang ketiga kalau menurut aku dengan bahasa yang jangan nakut-nakutin gitu. Karena kalau kita Hmm. misalnya nih ya, aku beberapa kali kemarin sempat ngisi di perusahaan misalnya terkait dengan manajemen stres. Kalau kita bilang bapak-bapak, ibu-ibu jangan stres ya. Yang ada orang itu akan semakin stres kalau dia dibilang seperti itu gitu. Dia stres karena dia stres gitu kan. Misalnya kalau kita bilang stres ini Ya. membunuhmu loh, stres ini membuat kamu sakit loh gitu. Nah, ternyata banyak makin Jadi makin sakit sakit gitu. gitu. Kita overthinking karena kita Ya. overthinking gitu. Jadi ini menarik banget gitu. Kita para psikolog ini punya satu tugas juga deliverynya gimana caranya supaya tidak menakut-nakuti, mudah dipahami dan tidak boleh terlepas dari etik dan juga evidence based tadi. Ya. Ngomong-ngomong evidence Mhm, based mhm. gitu ya. Sebenarnya eh, kalau
kita apa namanya Iya. hari inilah, saya nggak tahu nih. Waktu saya selesai studi magister profesi sih, waktu itu proporsi Hmm. psikolog ya dengan masyarakat Indonesia tuh masih 1 banding sekitar 100 Iya, ribu iya, orang gitu kan, yang which is kalau kita klinis iya one on benar. one 1 banding 100 ribu itu waduh, mulut bisa gempor tuh. Yang jelas Nggak mungkin pakai kita koyo di kejar sini gitu ya. kan. Pegel semua tuh. Iya kan. Nah, eh, secara evidence base mungkin dari atau mungkin praktek-praktek yang sudah jadi ya best Mm-mm. practice yang sudah dilakukan di beberapa negara lain yang mungkin Mbak Ari Mm-mm. tahu gitu kan. Sebenarnya konteks edukasi kesehatan mental yang pas ya, itu yang kayak gimana, terutama untuk orang Oke. Indonesia. Ya, orang Indonesia tetap unik lah, warga 62 plus 62 itu Benar. unik. Aku kalau melihat ini tuh juga ada yang komen tentang RUU ya. Sorry ya, aku kayak komen sesuai dengan Ya ya. kapasitasku ya teman-teman. Tapi ini juga nyambung sebenarnya dengan situasi yang sekarang terjadi. Kepanikan sosial yang terjadi itu kalau kita lihat lagi adalah daya tangkap masyarakat, daya serap masyarakat kita yang kalau kita lihat dari ranking Indonesia dengan sistem pendidikannya nih, kita tuh masih ranking 72 dari 77 negara di dunia dengan peringkat PISA terendah loh Mas. PISA ini adalah pemahaman tentang bagaimana SDM kita menerima sesuatu dengan critical thinking yang baik, menerima sesuatu dengan analytical thinking yang tepat gitu. Jadi nggak cenderung take it for granted gitu. Nah, kalau kita lihat Ya. tadi tes PISA ini kan memang dilakukan secara pasti sudah ini ya sudah terukur gitu ya. Dilihat dari sistem pendidikannya. Kita kan biasanya selama ini memang sistem pendidikan kita masih terus harus dibenahi, terutama bagaimana memahami bukan menghafal. Nah, pada akhirnya ini cenderung warga 62 dan termasuk kita berdua, tingkat literasi kita tuh rendah sekali gitu. Jadi literasi ini sangat sangat Ya. relate dengan kemampuan masyarakat untuk bisa menerima informasi. Makanya kalau kita sekarang memberikan edukasi, bahasa yang tepat adalah yang bahasa mudah dipahami dan aku rasa tuh kita juga harus bisa sebagai masyarakat menggunakan critical thinking kita ketika menerima informasi itu jangan mentah-mentah gitu. Ditelusuri dulu, di reasoning prosesnya tuh ada gitu. Itu yang aku pengen banget masyarakat kita tuh bisa lebih memahami itu dan bagaimana kita juga mengedukasi dengan cara yang membuat orang itu reasoning skill-nya terasah gitu, Mas Supri. Ya. Oke. Artinya Mhm. sebenarnya semuanya berawal dari diri masing-masing Setuju. ya. Karena kalau kita ngomong membangun critical thinking, kemudian reasoning skill itu memang tahap jalan Betul panjang banget gitu. banget. Nah, dan mungkin memang mengedukasi nggak singkat juga, itu butuh waktu. Nah, ngomong-ngomong nih, ada yang tanya karena kan kita live juga sebenarnya ngasih ruang juga buat teman-teman mungkin butuh informasi lebih jauh tentang psikologi Iya. begitu ya. Nah ini ada yang nanya, ada yang khawatir nih Mbak Aprilianti, dia khawatir datang konsultasi psikologi nih karena paham ngerasa punya kecenderungan untuk dibully Iya. gitu. Nah sekarang nurun nih ke anaknya yang usia 9 Kalau tahun, diajak ke psikolog nggak mau ya. khawatir biaya konsulnya. Ya, justru ini yang menarik yang pertama nih. Ya, yang pertama mau sebenarnya nih berapa sih rate konsultasi ke psikolog? Nah, ini kan ini kita Iya, kita iya. nggak tahu nih. Mungkin kita, artinya masyarakat mungkin bisa bisa jadi ini ketakutan yang muncul nggak mau datang ke psikolog, salah satunya juga masalah Mahal. biaya Mhm. gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak analisa, eh, rata-rata berapa sih Aku konsultasi eh, misal satu aku sesi itu? nggak bisa jawab ini secara pasti ya Mas, belum pernah ngelakuin riset juga terkait sama rate profesi psikolog di Indonesia dan aku rasa itu juga dipengaruhi oleh kompetensi, dipengaruhi oleh jam terbang, ekspertis dari praktisi yang bersangkutan dan lain sebagainya. Tapi aku pengen juga mengedukasi masyarakat gitu bahwa ke psikolog itu kesannya mahal karena begitu kita datang, kita tuh nggak dapat apa-apa rasanya. Tangan kita Iya sih. hampa, kita nggak dapet resep obat, kita nggak dapet obat, dan kita tuh kayak cuma ngerasa, ya elah cuma didengerin doang gini, masa bayarnya segini sih gitu. Padahal kalau teman-teman tahu proses kita untuk jadi seorang psikolog gitu seperti apa, kemudian juga kalau kita mengikuti
proses terapi yang sesungguhnya gitu ya, dan kita involve sama proses itu dan ngerasain manfaatnya, itu tuh kayak menurut aku tuh nggak bisa dipukul rata dengan berapa yang kita keluarkan gitu. Lagi-lagi ini investasi sih menurutku. Jadi ini Ya, juga perlu kita edukasi kepada teman-teman semuanya gitu. Bagaimana pentingnya kesehatan mental ini tuh untuk kita semua. Karena untuk yang teman-teman non psikologi nih ya, yang di sini aku pengen jelasin dulu nih Mas Supri mungkin. Psikolog sama psikiater bedanya apa? Kalau psikiater ini ranahnya kedokteran. Kalau psikolog itu adalah dari Fakultas Psikologi. Kalau teman-teman pengen dapatnya adalah farmakoterapi atau obat, maka silakanlah ke psikiater. Gitu ya Mas ya, kita ya, kita memahami itu. Tapi kalau teman-teman betul. pengen psikoterapi, isinya adalah konseling, terapi yang ada kognitif, perilaku dan lain sebagainya, silakanlah ke psikolog. Nah, terus masalah harga tadi beda-beda dan aku juga pengen apa sih yang dilakukan di dalam ruangan konseling terutama yang di klinis ya Mas ya, karena mungkin nanti Mas Supri juga bisa sharing juga di Pio apa sih yang dilakukan psikolog Pio, aku penasaran nih Mas gitu. Nah, kalau di klinis sendiri sih Ya, sebenarnya gini teman-teman. Ketika manusia itu mengalami yang namanya kecemasan, ketakutan, khawatir, luka, trauma, itu tuh ada di dalam gelombang otak yang disebut dengan gelombang theta. Kayak teori iceberg, mungkin kayak itu familiar untuk kita semuanya. Iceberg teori ini, pendekatannya Freud ini mengatakan bahwa gelombang theta ini tuh ada di bawah unconsciousness atau ketidaksadaran manusia. Jadi kenapa kita bicara bahwa kesehatan mental itu adalah ilmu tentang kesadaran diri? Ketika pasien atau klien datang ke psikolog, terutama yang di ruang klinis, dia akan dibantu oleh psikolog sebagai fasilitatornya untuk membawa apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan di unconscious dia, dibawa pada gelombang alfa sehingga pada tataran conscious atau kesadaran. Nah, ketika sudah sadar, disitulah individu bisa mengontrol perilakunya sehingga primary behavior yang nampak di hari ini itu disadari seutuhnya gitu Mas Supri. Jadi kalau kalian atau teman-teman ke psikolog merasa kok aku cuma ditanya-tanyain sih, itu adalah skill yang kita pelajari untuk membawa klien yang datang ke ruangan konseling yang tadinya tidak sadar itu dibawa sadar, lalu perencanaan untuk solusinya itu yang dilakukan dalam level tataran gelombang alfa tadi gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah berikutnya ke psikolog harus dapat saran. No, psikolog itu hanya facilitating. Solusi ada pada klien sendiri. Itu sih serunya. Kalau di PO gimana Mas? Boleh sharing juga dong Mas Supri? ya. Eh, Menariknya Mm-mm. gitu kan. Kalau di Karena minor orang-orang aku nggak PO boleh juga. psikolog karena ya, kalau aku di Mhm. bio ya sebenarnya misinya tetap klinis. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi ketika saya lulus itu 1:100.000, Oke. yang which is menurut saya nggak make sense kalau kita one on one dengan 100.000, butuh waktu lama. Mhm. Sementara kesehatan mental itu ada hal ya yang jadi hak setiap Setuju, orang setuju. gitu. Dan kebanyakan orang mengalami gangguan mental itu justru di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ya ada orang mengalami gangguan mental, tapi proporsinya yang paling kecil di sana. Mhm. Sementara proporsi paling besar itu yang mereka kelihatan normal, tetap berangkat bekerja, tapi mereka gangguan mental. Let's say misalnya ada yang gangguan, ya ada depression at work juga ada, orang depresi di tempat kerja. Nah mungkin teman-teman juga bisa eh, apa namanya mulai coba cari informasinya tentang depression at work, Yes. atau misalnya eh, bipolar at work, ADHD, adult adult ADHD itu di tempat kerja banyak banget Hmm. case-nya dan itu tetap nggak tertangani Mhm. gitu. Nah intervensinya sebenarnya kalau di dunia bio ini saya ngomongnya Ya. konteksnya klinis Mhm. gitu ya. Nah, intervensinya sebenarnya jatuhnya lebih kepada sistemik. Hmm. Jadi makro makro klinis makro begitu ya. Bagaimana kita mengintervensi sistem. Kemudian itu kita meyakini bahwa sistem yang kita rekayasa itu bisa memberikan dampak terhadap kesehatan mental Mhm. karyawan.
konteksnya sih begitu. Nah, tapi ya mau tidak mau karena kita terjunnya di dunia bio begitu ya, ya kita tetap menjalankan banyak hal yang itu sebenarnya dari awal, misalnya kalau kita sudah mengantisipasi pekerjaan cocok apa enggak dengan level of Yes, setiap orang. Nah, ya setuju, kayak setuju. gitulah. Gampangnya Oke, aku begitu. juga pengen Ya itu di kalau di dunia dunia PO bio gitu ya ya. Mas. Ya. Berarti dirimu tuh malah concernnya clinical in setting industri gitu ya. Ya lebih ke klinikal Oke, industrial ya. seru ya. Konteksnya. Mm-mm. Nah, ini tadi sempat ada Mhm. yang nanya, kalau gangguan jiwa ke psikiater bisa sembuh Oke, nggak? menarik nih Mas Supri. Jadi gini teman-teman, di dalam DSM-5 sendiri itu ada banyak banget disorder ya. Itu kitab suci kita para psikolog klinis gitu. Di PPDGJ sendiri, aku ngelihat juga itu sudah sangat jelas bahwa ada beberapa gangguan terkait ada yang karena perkembangan, ada yang karena gangguan mental seperti karena apa bawaan seperti itu. Ada yang memang disebut dengan gangguan mental yang sifatnya organik gitu ya, disebut dengan psikotik. Jadi ada dua nih sebenarnya, psikotik dan neurotik. Itu aja yang paling gampang. Nah, kalau yang psikotik ini tuh gangguan mental yang kalau kita gampangnya nih ya teman-teman non psikologi, otaknya tuh kayak sinapsis di kepala manusia itu kayak ada yang konslet gitu. Dan itulah kenapa kita butuh Ya, menyambung sinapsis-sinapsis tadi supaya sistem limbiknya berfungsi dengan maksimal sehingga dia connect in reality. Karena salah satu ciri psikotik yaitu schizophrenia, ada beberapa tadi paham, halusinasi, dia nggak bisa terkoneksi dengan dunia nyata atau realita. Nah, kalau neurotik itu sifatnya adalah sesuatu yang tidak perlu dengan penanganan obat. Kayak everyone itu punya neurosis loh. Kayak aku juga ada neurosisnya. Kalau lagi ada kerjaan yang banyak, masalah yang agak berat, biasanya kita mengalami ya, kecemasan, mengalami sebuah gangguan perilaku tertentu, seperti kayak jadi susah tidur. Biasanya ada 3 gejala sih mas kalau neurosis itu. Gejala fisik. Jadi kalau selama teman-teman itu udah tidur cukup, tapi kok bangun tidur rasanya badannya masih sakit semua, dan ini terjadi pada kurun waktu 2 minggu sampai 6 bulan, coba deh segera ke psikolog. Yang kedua, gangguan emosional. Kalau kita sudah merasa tidak hanya fisik yang capek, tapi kita tuh sinikal sama seluruh kehidupan. Ngelihat medsos, dia mah cuma gara-gara modal ini doang. Ih, pamer banget sih. Terus kita ngelihat temennya ada yang sukses di WA, misalnya broadcast gitu ya. Ih, ini pasti dia gara-gara ini deh. Atau kita selalu memandang sesuatu dari sudut pandang negatif dan ini membuat kita adalah victim dalam hidup kita terus-menerus. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah perubahan perilaku. Kalau teman-teman ngerasa belakangan ini produktivitasnya menurun, terus ngerasa seperti udah kerja mati-matian tapi kok nggak produktif ya, kok kerjaan nggak selesai-selesai ya. Terus aku tuh jadi mengalami perubahan gangguan tidur, perubahan makan, jadi banyak tidur atau sedikit tidur, banyak makan atau sedikit makan, itu adalah ciri-ciri yang berikutnya. Jadi kalau ada 3 gejala tadi, segeralah teman-teman untuk share ke orang lain. Get support system. Yang tadi dari gelombang theta, coba pelan-pelan dibawa pada gelombang alfa. Gitu sih Mas Supri, kurang lebihnya bisa menjawab semoga. artinya kalau kita, nah ini buat teman-teman juga ya, kalau kita udah ngerasa nggak nyaman dengan ada yang salah, misalnya mulai secara bangun tidurnya nyenyak tapi bangun-bangun Iya, nggak fresh jangan-jangan nggak gitu ya, deep sleep ya itu itu ya. uh, itu 2 minggu 6 bulan, sampai iya. 6 bulan. 2 minggu itu ya 2 minggu itu masuk Iya, masuk lewat 2 minggu biasanya udah masuk, kan 6 bulan itu udah biasanya kalau nggak betul, salah betul. nih ya, kalau nggak salah itu udah lama nggak pegang PPDGJ, itu udah mulai Iya, masuk fase simptom depresi itu. gejala. Iya, Kalau misalnya udah nah itu gejala-gejala itu kalau muncul berarti teman-teman segera deh nyari iya, psikolog betul, betul. terdekat Aku sih gitu ya. setuju tuh. Nah, kalau mungkin sekarang sih beberapa kota sudah, hampir seluruh Indonesia ya. Saya nggak tahu, mungkin Mm-mm. Bana bisa update teman-teman juga. Sebenarnya layanan psikologi itu sudah, apakah di semua kota di Indonesia sudah diakses di puskesmas Iya, atau belum ya? kalau yang terakhir sih memang di beberapa kota besar untuk puskesmas ini sudah terkonek dengan kalau dari IPK ya mereka sih kemarin aku dengar dari
teman aku Nira, dia cerita sih memang kayak psikolog di klinis di puskesmas sudah banyak di beberapa kota gitu, tapi memang tidak di semua kota. Nah, ini PR kita sih sebenarnya teman-teman. Nah, salah satunya aku bikin APDC Indonesia itu kita nyoba untuk telemedicine sih, Mas. Ini yang sekarang kita lakukan. Jadi di tempat kami itu para psikolog, associate, jadi tidak hanya aku Mas yang praktek, ada beberapa teman-teman rekan sejawat yang memang kita beri platform untuk bisa menjadi psikolog menangani klien-klien kami. Karena kalau aku semuanya sendiri pasti akan ya itu ya kita kan punya capacity ya satu hari 2 pasien aja tuh rasanya udah capek banget gitu. Benar jadi Apalagi dulu kalau praktek lima iya klien wah gitu itu kan bunuh diri di mas kalau aku. ya Aku sama-sama pernah sih. tuh 3. Puskesmas itu Iya paling benar bunuh benar diri. beneran dari Satu hari bisa setuju 5 6 setuju loh 6 kalau pasien masuk gitu itu kan. tapi mapro klinis dulu. Oh Klinis, aku pikir mapropio, oke praktek oke, klinis. tapi di ranah industri ya. Iya Di ranah mirip sih industri. aku juga ke situ. Nah, oke. Kayaknya waktu juga udah mulai pendek nih. Nah, ingin apa namanya? eh, Mungkin Mbak Ana ada yang pengen sampaikan buat teman ya. Eh, Pengennya sih nggak cuman buat teman-teman yang Ya. psikologi ya, background psikologi, tapi karena mungkin yang ngelihat yang nonton kita ada yang non psikologi, boleh dong kasih apa namanya kata-kata yang atau mungkin sepatah dua patah kata buat teman-teman supaya mereka bisa lebih nyaman untuk ngobrol dengan para psikolog. Oke, buat semua teman-teman yang ada di Instagram Live malam ini, aku pengen encourage kalian untuk it's okay to be sad. It's okay kalau kita tuh lagi merasa sedang tidak baik-baik saja, itu nggak apa-apa. Ini bukan judul drama Korea ya, tapi ya nggak bisa juga kita sekedar bilang ya udahlah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita berbaik hati dulu sama diri kita. Kayak kita lagi berbaik hati sama orang yang lagi dalam kondisi down gitu ya Mas. Misalnya kita punya orang yang kita sayangi, dia lagi dalam masalah, pasti kita pengennya tuh orang ini tuh tidak hanya kita kasihani atau sekedar empati yang dia di kamar terus. Kita pengen dia pasti melakukan sesuatu meskipun sedang tidak baik-baik saja, dia akan engage dengan sesuatu yang membuat dia terintegrasi dengan kondisi sulitnya itu. Kalau teman-teman sekarang dalam kondisi ini, sadari dulu apa sih yang teman-teman rasain. Ekspresikan perasaan itu. Ya mungkin nggak harus ke banyak orang, nggak harus ke psikolog. Kalau memang itu bisa, silahkan gitu. Tapi kalaupun enggak, banyak kok cara kita mengekspresikan perasaan kita tadi. Kalau kita udah tahu sumber masalahnya apa, baru kita pikirin dan gimana pelan-pelan dari kondisi accept tadi masalahnya apa, kita merekognisi pelan-pelan kita berusaha untuk terintegrasi. Jadi ketika ada masalah itu bukan hanya berhenti pada ya udahlah, tapi bagaimana kita berjuang untuk kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental itu sangat relate sama kesehatan fisik dan tidak kalah pentingnya nih teman-teman. Jadi di hari kesehatan mental ini buat teman-teman psikolog juga ya Mas Supri ya. Kita juga punya satu Ya, tugas. psikolog Iya juga benar, manusia. kita juga punya tugas loh untuk kesehatan mental kita juga gitu. Aku tuh waktu bikin materi untuk materi besok malam nih ya Mas Supri ya kan besok malam sharing nih tentang gimana sih layanan psikologi di era krisis sekarang gitu. Terus aku baca banyak beberapa literatur sambil mengendapkan perasaanku sendiri. Kita tuh juga punya challenge loh. Pertama, ketika kita sendiri juga rentan terhadap transference of counter transference, ya kan? Karena this is not a ordinary situation gitu. This situation is ya beneran real dan ini extraordinary gitu. Jadi kalau kita butuh support, tapi kita harus mensupport orang lain, disinilah challenge-nya bagi para pemberi layanan kesehatan mental. Dan semangat terus demi kesehatan mental semua orang di dunia. Oke, ya, thank you Mbak Ana untuk sesi hari ini ya. Jadi itu teman-teman ya, eh, keep healthy, keep safe ya. Hari ini, besok kita menjelang Hari Kesehatan Mental dan semoga secara mental kita besok makin ke depan makin sehat ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk datang ketemu psikolog gitu kan. Nah, mungkin kalau tadi mungkin teman-teman juga masih ada keraguan soal berapa sih tarif gitu kan. Eh Saya mungkin juga yang disampaikan Mbak Ana benar bahwa tarif itu bisa jadi gantung dengan capability Betul. masing-masing psikolog
sebenarnya juga. Tapi yang terpenting adalah begini, yang tadi sempat diungkapkan Mbak Analisa, saya pengen wrap up sendiri bahwa ke psikolog itu kita beli something yang Yes, intangible, setuju. sesuatu yang nggak Hmm, tampak hmm, gitu. Sama kalau kita sakit apa namanya batuknya kerasa, hmm, hmm, batuknya hmm. kelihatan. Tapi kalau yang sakit pikiran kita gitu kan, nah, pikiran kita nggak kelihatan. Jadi kalau sesuatu yang nggak kelihatan diobatin pakai sesuatu yang kelihatan belum tentu. Jadi datang ke psikolog itu kita ngobatin sesuatu yang kita nggak bisa ngelihat tapi kita Setuju, Mas. rasain, something intangible. Itu yang teman-teman perlu pahami bareng ya. Dan mungkin nih usulan juga nih buat teman-teman apa namanya PAM ya, teman-teman PAMSI, teman-teman alumni magister profesi psikologi UGM, barangkali ke depan kita bisa bikin semacam kegiatan sosial bareng-bareng begitu ya, layanan psikologi gitu. Dan kalau orang akan bertanya mungkin karena tempatnya lebih enak Benar-benar. gitu. Dan puskesmas sekali lagi itu adalah ruang yang juga sekarang menyediakan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau, dan teman-teman nggak perlu khawatir, mereka pun juga sudah apa namanya, mereka itu profesional kok, jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir Yes. gitu. Oke Mbak Ana, thank you banget untuk malam Sama-sama, ini Mas ya. Terima kasih Supri. buat teman-teman yang masih stay sampai menit terakhir ya. Nah ini udah bentar lagi ditutup nih kita Ya, sama ini, sebenarnya waktunya sebenarnya udah. kayak seru banget ya kalau kita ngebahas tentang layanan kesehatan mental di Hari Kesehatan Mental Dunia ini gitu. Sesuatu yang tadi Mas Supri sampaikan intangible itu benar banget. Ketika kita merespon sesuatu itu kan amigdala. Amigdala itu ada di limbik otak kita. Nah, kalau kita itu emosi kita nggak kita jaga, ini sistem korteks yang lain juga ikut konslet loh, dan itu mempengaruhi. Iya, jadi kalau Konsep. teman-teman ke psikolog, itu tuh kalian sedang menginvestasikan masa depan amigdala kalian, dan itu akan menjadi satu masa depan untuk kehidupan teman-teman. Jadi ini semangat juga buat kita ya, Mas, mengedukasi terus, Betul. dan juga untuk bisa lebih dekat dan berkolaborasi, karena saatnya kita untuk kolaborasi untuk Indonesia begitu. Thank you, Sip. Mas Supri. Oke, terima kasih Mbak Sama-sama. Analisa, keren banget, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune di IG live-nya Pamsi. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Nanti berikutnya pasti kita dengar gitu dari teman-teman apa sih yang akan kita Iya, bahas. sorry banget ya kalau Oke, ada terima yang kasih. salah dan Sampai tadi ketemu. Ya, putus-putus. Thank you ya, Mas, semuanya. ya. Assalamualaikum. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih.